Di daerah Bogor, Jawa Barat, yaitu di Gunung Munara, itu terdapat harta karun yang sangat banyak dan sangat melimpah. Terdiri dari berbagai macam emas, berlian, dan perhiasan-perhiasan lainnya. Namun, harta karun tersebut itu tidak sembarang orang itu bisa melihatnya, apalagi mengambilnya. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Gunung Munara itu adalah sebuah bukit di kawasan Rumpin, Kabupaten Bogor. Bukit ini merupakan salah satu destinasi hiking yang cukup populer. Titik tertinggi Gunung Munara itu berada di ketinggian sekitar 390 mdpl. Sebuah angka yang mungkin tidak memenuhi untuk mendapat julukan sebagai gunung. Namun begitu, medan pendakiannya itu cukup lumayan sulit. Rata-rata orang sampai ke puncak gunung itu adalah dalam waktu 1 sampai dengan 1,5 jam saja. Di gunung atau Bukit Munara ini banyak terdapat jejak petilasan dan goa yang cukup keramat pemirsa. Salah satunya yang paling menarik perhatian itu adalah sebuah jejak kaki yang berukuran itu hampir 1 meter. Jejak kaki ini bernama telapak kaki Kabayan. Petilasan lainnya adalah Goa Sultan Hasanuddin dari Banten. Ada juga Goa Tawasul dan sebuah batu yang bernama Batu Azad. Di dalam pandangan mata batin, ternyata Gunung Munara ini bukan hanya gunung biasa pemirsa. Namun, di gunung ini ternyata menyimpan harta karun yang sangat banyak. Konon, harta karun ini adalah peninggalan di zaman si Kabayan. Tidak sembarang orang itu bisa melihat keberadaan harta karun ini karena memang telah dikuasai oleh sosok gaib raksasa yang bernama si Kabayan dan sosok ular raksasa yang bernama Ki Sancamano. Namun begitu pemirsa sekalian, pernah ada cerita yaitu suatu ketika ada seseorang yang nekat melakukan ritual di Gunung Munara ini. Kemudian orang tersebut ditemui sosok raksasa yang menunggu gunung ini yang bernama si Kabayan tersebut. Lalu diperlihatkanlah orang itu harta karun yang begitu sangat banyak, yaitu terdiri dari emas, permata, berlian, dan perhiasan-perhiasan mahal lainnya. Ketika melihat begitu banyaknya harta karun, maka orang itu coba mengambil satu bongkahan emas. Sontak si raksasa Kabayan tersebut sangat marah pemirsa, karena tidak semua orang itu diizinkan untuk mengambil harta karun tersebut. Untuk mengambil harta tersebut harus ada syaratnya, jadi tidak boleh sembarangan. Melihat perbuatan orang itu, maka raksasa Kabayan tersebut sangat marah sekali. Lalu dilemparkanlah orang itu dari alam gaib. Tubuh orang itu ditemukan oleh seorang pencari kayu bakar, dan beruntung sekali orang itu masih bisa diselamatkan. Ada peristiwa yang lain lagi di gunung ini, yaitu suatu ketika itu ada seorang mahasiswa yang mendaki dan secara tidak sengaja atau mungkin ya sengaja mahasiswa ini melontarkan kata-kata yang nadanya itu meremehkan penghuni Gunung Munara ini. Selang beberapa saat mahasiswa tersebut itu mengalami kecelakaan, yaitu terpeleset jatuh ke bawah, dan baru 2 hari mahasiswa tersebut ditemukan. Jenazahnya nyaris hancur dan yang paling mengerikan adalah kepalanya itu hilang pemirsa. Selain itu juga ada peristiwa serupa kira-kira di tahun 1992. Ada 4 mahasiswa yang mendaki, tetapi 2 diantaranya diketahui mengalami kecelakaan, yaitu sama terpeleset terjatuh ke bawah. Dan baru beberapa hari kemudian mayatnya ditemukan dan lagi-lagi kepalanya hilang. Menurut berbagai dugaan sebagian masyarakat dan penglihatan mata batin, mahasiswa-mahasiswa tersebut menjadi korban keganasan siluman ular raksasa yang bernama Ki Sancamano.
Ular raksasa ini memang terkenal keganasannya dan suka memangsa kepala manusia di Gunung Munara ini. Ada suatu kepercayaan bahwa kemunculan ular ini merupakan pertanda kurang baik dan bakal ada korban jiwa di Gunung Munara ini, pemirsa. Nah, siluman Kisanca Manuk inilah yang membelit ataupun melilit pundi-pundi emas berlian permata di kerajaan gaib Gunung Munara. Siluman ular inilah yang mendampingi atau pendamping setia sosok raksasa yang dijuluki Kabayan, yang juga merupakan sosok gaib penjaga harta karun tersebut. Ketika seseorang itu menginginkan ataupun meminta sedikit harta karun di Gunung Munara ini, maka harus mendapat izin dari kedua makhluk tersebut. Kalau tidak mendapat izin, maka jangan coba-coba Anda mengambilnya, meskipun melihat keberadaan harta-harta karun tersebut. Kalau Anda memang benar-benar menginginkan atau ingin meminta sedikit harta di Gunung Munara ini, ada sedikit tips yang cukup aman. Caranya yaitu harus bertemu langsung ya dengan kedua sosok tersebut, yaitu mungkin melalui ritual tertentu, membuka tirai gaib di situ, dan lakukan negosiasi, pemirsa. Kemudian sogok ataupun suap makhluk tersebut dengan benda-benda atau barang-barang kesukaannya. Nah, jika beruntung maka Anda itu akan diizinkan untuk mengambil harta tersebut ya, sedikit mengambil harta itu, mungkin 1 bongkah emas atau 2 bongkah emas. Namun jika tidak diizinkan maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin belum jodoh dan belum rezeki. Jangan coba-coba melawan kedua makhluk tersebut karena resikonya itu cukup berbahaya, pemirsa. Berurusan dengan makhluk gaib lebih bahaya ketimbang berurusan dengan manusia, karena makhluk gaib atau jin itu mempunyai usia yang cukup panjang, bisa sampai ribuan tahun. Bisa-bisa nanti anak cucu Anda itu akan menjadi korbannya. Meskipun Anda punya tingkatan ilmu gaib ataupun ilmu hikmah yang cukup tinggi, saya sarankan jangan gunakan ilmu tersebut untuk memaksa penghuni gaib Gunung Munara. Karena sudah banyak kejadian, banyak yang tumbang usai melakukan penarikan harta gaib secara paksa. Terima kasih telah menyimak video ini. Kami tidak menuntut Anda untuk mempercayai hal ini, namun bisa kita ambil pelajaran yang sangat berharga, yaitu bahwa kita sesama makhluk Allah itu harus saling menghargai dan saling menghormati. Saya Fatih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.